Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 100. Bayangan yang berbicara. Seperti yang telah dikatakan sang jaksa kepada Madame Danglars, Valentine memang belum pulih. Kelelahan yang luar biasa membuatnya terbaring lemah di tempat tidur. Di kamarnya sendiri, dari bibir Madame de Villefort, ia mendengar semua peristiwa aneh yang telah kita ceritakan. Pelarian Eugene dan penangkapan Andrea Cavalcanti, atau lebih tepatnya Benedetto, serta dakwaan pembunuhan yang dijatuhkan atasnya. Namun Valentine begitu lemah hingga kisah-kisah itu nyaris tak menimbulkan kesan sebagaimana mestinya, seperti jika ia dalam keadaan sehat. Otaknya kini hanya tempat bagi gagasan samar dan bayangan-bayangan kabur yang bercampur dengan lamunan aneh terus-menerus yang muncul di hadapannya. Di siang hari, akal Valentine masih cukup jernih, terutama berkat kehadiran terus-menerus Monsieur Nortier, yang setiap hari disandarkan di kursi roda dan dibawa ke kamar cucunya, lalu memandangnya dengan kasih sayang seorang kakek. Villefort sendiri, setelah pulang dari pengadilan, juga sering menghabiskan 1 atau 2 jam bersama ayah dan putrinya. Pukul 6 sore, Villefort kembali ke ruang kerjanya. Pukul 8, Monsieur d'Avigny datang sendiri, membawa minuman malam yang telah disiapkannya untuk sang gadis muda. Tak lama setelah itu, Monsieur Nortier dibawa kembali ke kamarnya. Seorang perawat pilihan sang dokter menggantikan mereka, dan tak pernah meninggalkan kamar Valentine hingga sekitar pukul 10 atau 11 malam, saat sang gadis akhirnya tertidur lelap. Sebelum turun, sang perawat menyerahkan kunci kamar Valentine kepada Monsieur de Villefort, sehingga tak seorang pun bisa masuk ke kamarnya kecuali melewati kamar Madame de Villefort dan si kecil Edward. Setiap pagi, Morel datang mengunjungi Nortier untuk menanyakan kabar Valentine. Dan anehnya, semakin hari ia justru semakin tenang. Memang benar, meski Valentine masih menderita kegelisahan syaraf yang hebat, kondisinya perlahan membaik. Lagi pula Monte Cristo pernah berkata kepadanya, ketika ia datang setengah gila ke rumah sang Count, bahwa jika Valentine tidak mati dalam 2 jam, nyawanya akan terselamatkan. Kini 4 hari telah berlalu dan Valentine masih hidup. Gelisah syaraf yang kita sebutkan tadi bahkan mengikuti Valentine hingga ke tidurnya, atau lebih tepatnya ke dalam keadaan antara sadar dan mimpi yang menyusul begitu ia terjaga. Di tengah kesunyian malam, dalam cahaya redup yang dipancarkan lampu pualam di atas perapian, ia melihat bayangan-bayangan berlalu lalang di sekitar ranjangnya, mengepakkan sayap gemetar yang justru memperparah demamnya. Kadang ia membayangkan ibu tirinya mengancamnya, kadang Morel mengulurkan tangan memeluknya. Terkadang muncul tokoh asing seperti Count of Monte Cristo datang mengunjunginya. Bahkan perabot kamarnya pun dalam delirium itu seolah bergerak sendiri. Keadaan ini berlangsung hingga sekitar pukul 3 pagi, saat akhirnya tidur lelap yang dalam menyergap sang gadis, dan ia tak terbangun lagi hingga fajar. Pada malam hari setelah Valentine mendengar kabar tentang pelarian Eugene dan penangkapan Benedetto, setelah Villefort, Nortier, dan d'Avigny semua telah pergi, pikirannya melayang dalam kekacauan. Bolak-balik mempertimbangkan nasibnya sendiri dan peristiwa yang baru saja ia dengar. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Perawat, setelah meletakkan minuman yang disiapkan dokter di sisi tempat tidur pasien dan mengunci pintu, kini tengah mendengarkan dengan ngeri komentar para pelayan di dapur, sambil mengisi ingatannya dengan kisah-kisah mengerikan yang selama beberapa bulan terakhir menjadi hiburan di ruang antre rumah Jaksa Agung. Sementara itu, di dalam kamar yang telah dikunci rapat itu terjadi adegan yang tak terduga.
10 menit berlalu sejak perawat pergi. Valentine yang sejak 1 jam terakhir menderita demam yang kembali setiap malam, tak mampu mengendalikan pikirannya. Ia terpaksa menyerah pada kegelisahan yang terus-menerus melahirkan dan menghidupkan kembali khayalan yang sama. Bentuk-bentuk aneh, wajah-wajah samar, dan bayangan yang tak berwujud. Lampu malam memancarkan cahaya yang berkilauan, dan di mata imajinasinya yang kacau, tiap sorotan cahaya berubah menjadi sosok aneh. Tiba-tiba, dalam cahaya yang berkedip itu, Valentine mengira pintu perpustakaannya yang terletak di ceruk dekat perapian perlahan terbuka. Meski ia mendengarkan dengan seksama, tak ada suara engsel yang terdengar. Di waktu lain, Valentine pasti sudah menarik lonceng sutra dan memanggil bantuan. Tapi kini, tak ada yang mengherankannya lagi. Akal sehatnya meyakinkan bahwa semua penampakan ini hanyalah buah lamunannya. Dan keyakinan itu diperkuat oleh kenyataan bahwa setiap pagi, jejak-jejak hantu malam itu lenyap tanpa bekas, menghilang bersama cahaya fajar. Dari balik pintu itu muncul sosok manusia. Namun gadis itu sudah terbiasa dengan penampakan semacam ini. Ia sama sekali tak ketakutan. Ia hanya menatap, berharap itu wajah Morel. Sosok itu mendekati ranjang, lalu berdiri diam, seolah mendengarkan dengan penuh perhatian. Saat itu seberkas cahaya menyinari wajah sang pengunjung tengah malam. "Bukan dia," gumam Valentine, lalu menunggu, yakin ini hanya mimpi hingga sosok itu lenyap dan berubah wujud. Namun ia tetap merasakan degup nadinya yang kencang. Ia ingat bahwa cara terbaik mengusir ilusi semacam ini adalah minum. Sebab tegukan minuman yang disiapkan dokter selalu membuat otaknya lebih tenang dan untuk sesaat ia merasa lebih baik. Valentine pun meraih gelas itu. Tapi begitu lengannya yang gemetar meninggalkan selimut, sosok itu tiba-tiba mendekat lebih cepat hingga berdiri begitu dekat. Hingga ia mengira mendengar napasnya dan merasakan tekanan tangannya. Kali ini, ilusi atau lebih tepatnya kenyataan melebihi segala yang pernah ia alami. Ia mulai percaya bahwa ia benar-benar terjaga, dan keyakinan bahwa akalnya tak tertipu kali ini justru membuatnya menggigil. Tekanan yang ia rasakan jelas dimaksudkan untuk menghentikan tangannya. Perlahan, ia menarik lengannya kembali. Sosok itu yang matanya tak bisa lepas dari pandangannya dan tampak lebih melindungi daripada mengancam, mengambil gelas itu lalu berjalan ke lampu malam dan mengangkatnya, seolah menguji kejernihannya. Tapi itu belum cukup. Pria itu, atau lebih tepatnya, hantu itu, karena langkahnya begitu pelan hingga tak terdengar sedikit pun, menuangkan sesendok isinya ke dalam gelas lalu meminumnya. Valentine menyaksikan adegan ini dengan perasaan terpaku. Ia terus menunggu, yakin bayangan itu akan menghilang dan digantikan visi lain. Tapi sosok itu tak lenyap seperti bayangan. Ia justru kembali mendekat lalu berkata dengan suara yang gemetar, "Sekarang kau boleh minum." Valentine menggigil. Ini pertama kalinya salah satu visinya berbicara dengan suara nyata. Ia hampir berteriak, tapi pria itu segera meletakkan jari di bibirnya. "Count of Monte Cristo," bisiknya. Tak ada keraguan lagi di benak sang gadis. Matanya membelalak ketakutan, tangannya gemetar, dan ia cepat-cepat menarik selimut menutupi dadanya. Namun kehadiran Monte Cristo di tengah malam, masuk ke kamarnya melalui dinding seperti hantu, masih terasa mustahil bagi akalnya yang rapuh. "Jangan panggil siapapun, jangan takut," kata sang Count. "Jangan biarkan bayangan kecurigaan dan kegelisahan menyusup ke hatimu. Pria yang berdiri di hadapanmu, Valentine, karena kali ini bukan hantu, adalah ayah paling penyayang dan sahabat paling hormat yang bisa kau impikan."
Valentine tak mampu menjawab. Suara yang membuktikan keberadaan nyata seseorang di kamarnya membuatnya takut mengucapkan sepatah kata pun. Namun matanya seolah bertanya, "Jika niatmu tulus, mengapa kau di sini?" Sang Count dengan kecerdasan luar biasa yang selalu mengerti isi hati, paham semua yang berkecamuk dalam pikiran sang gadis. "Dengarkan aku," katanya. Atau lebih tepatnya, pandanglah aku. Lihat wajahku, lebih pucat dari biasanya. Lihat mataku, merah karena kelelahan. 4 hari aku tak pernah tidur, karena aku terus-menerus menjagamu, melindungimu, demi Maximilian. Darah langsung naik ke pipi Valentine. Nama yang baru saja disebut sang Count menghapus semua ketakutan yang ditimbulkan kehadirannya. "Maximilian," serunya. Suara itu terasa begitu manis di telinganya, hingga ia mengulanginya. "Maximilian, apa dia sudah menceritakan semuanya padamu?" "Semuanya. Ia berkata nyawamu adalah nyawanya, dan aku berjanji kepadanya bahwa kau akan tetap hidup." "Kau berjanji kepadanya bahwa aku akan tetap hidup?" "Ya." "Tapi Tuan, kau bicara soal kewaspadaan dan perlindungan. Apakah kau seorang dokter?" "Ya, dokter terbaik yang bisa kau miliki saat ini. Percayalah." "Tapi kau bilang kau menjagaku," tanya Valentine gelisah. "Di mana kau berada? Aku tak pernah melihatmu." Sang Count mengulurkan tangan ke arah perpustakaan. "Aku bersembunyi di balik pintu itu," katanya, "yang menghubungkan ke rumah sebelah, yang kusewa." Valentine memalingkan wajahnya lalu dengan ekspresi marah, namun juga penuh rasa takut yang wajar bagi seorang gadis berseru, "Tuan, menurutku kau telah melakukan gangguan yang tak tertandingi, dan perlindungan yang kau sebut itu lebih mirip penghinaan." "Valentine," jawabnya, "selama pengawasanku yang panjang atas dirimu, satu-satunya yang kuperhatikan hanyalah siapa yang mengunjungimu, makanan apa yang disiapkan, dan minuman apa yang disuguhkan. Dan bila minuman itu menurutku berbahaya, aku masuk seperti malam ini, lalu menggantinya dengan ramuan yang menyehatkan. Ramuan itulah yang alih-alih membawa maut seperti yang direncanakan, justru mengalirkan kehidupan dalam nadimu." "Racun, kematian," seru Valentine. Setengah percaya ia sedang dibuai halusinasi demam. "Apa yang kau katakan, Tuan?" "Diam anakku," kata Monte Cristo, sekali lagi meletakkan jari di bibirnya. "Aku memang berkata racun dan kematian, tapi minumlah ini." Sang Count mengeluarkan botol kecil dari sakunya, berisi cairan merah, lalu menuangkan beberapa tetes ke dalam gelas. "Minumlah ini, lalu jangan sentuh apapun lagi malam ini." Valentine mengulurkan tangan, tapi begitu menyentuh gelas, ia langsung menariknya kembali. Ketakutan. Monte Cristo mengambil gelas itu, meminum separuh isinya, lalu menyodorkannya kembali. Valentine tersenyum dan meneguk sisanya. "Oh iya," serunya. "Aku mengenali rasa minuman malamku yang selalu menyegarkan, yang membuat otakku yang nyeri terasa ringan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih." "Beginilah kau bertahan selama 4 malam terakhir, Valentine," kata sang Count. "Tapi tahukah kau bagaimana aku melewati waktu itu? Betapa mengerikannya jam-jam yang kualami. Betapa tersiksanya diriku saat melihat racun mematikan dituangkan ke dalam gelasmu. Dan betapa aku gemetar, khawatir kau meminumnya sebelum aku sempat menggantinya." "Tuan," kata Valentine, ketakutannya memuncak. "Kau bilang kau tersiksa saat melihat racun dituangkan ke gelasku. Berarti kau juga melihat siapa yang menuangkannya?" "Ya."
Valentine duduk di ranjang lalu menarik kain kambrik bersulam yang masih basah oleh keringat delirium. Kini ditambah keringat ketakutan, menutupi dadanya yang putih seperti salju. "Kau melihat orang itu?" ulangnya. "Ya," jawab sang kaun. "Apa yang kau ceritakan ini mengerikan, Tuan. Kau ingin membuatku percaya pada sesuatu yang terlalu dahsyat. Apa yang mencoba membunuhku di rumah ayahku sendiri, di kamarku, di atas ranjangku yang sedang sakit. Oh, pergilah Tuan, kau sedang menggodaku. Kau membuatku meragukan kebaikan Tuhan. Mustahil, ini tak mungkin terjadi." "Apakah kau korban pertama tangan ini? Bukankah kau telah melihat Monsieur de Saint-Méran, Madame de Saint-Méran, Barrois, semuanya jatuh? Bukankah Monsieur Nortier juga akan menjadi korban jika saja pengobatan yang telah ia jalani selama 3 tahun terakhir tak menetralkan racun itu?" "Oh Tuhan," kata Valentine. "Jadi karena itulah kakek memintaku meminum semua minumannya selama sebulan terakhir? Dan apakah semuanya terasa sedikit pahit seperti kulit jeruk kering?" "Oh, ya, ya. Kalau begitu semuanya jelas," kata Monte Cristo. "Kakekmu tahu bahwa ada pembunuh di rumah ini. Bahkan mungkin ia sudah mencurigai siapa pelakunya. Ia melindungimu. Kau, cucu kesayangannya, dengan memperkuat tubuhmu melawan racun yang akhirnya gagal karena tubuhmu sudah jenuh dengannya. Tapi perlindungan itu nyaris tak berguna terhadap racun yang jauh lebih mematikan yang digunakan 4 hari lalu. Racun yang biasanya selalu mematikan. Tapi siapa pembunuh ini? Izinkan aku juga mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah kau melihat seseorang masuk ke kamarmu di malam hari?" "Oh ya, sering kulihat bayangan lewat di dekatku, mendekat lalu menghilang. Tapi kupikir itu hanya khayalanku yang demam. Bahkan saat kau masuk tadi, kupikir aku sedang berhalusinasi." "Jadi kau tak tahu siapa yang mencoba membunuhmu?" "Tidak," kata Valentine. "Siapa yang bisa menginginkan kematianku?" "Kini kau akan tahu," kata Monte Cristo sambil mendengarkan. "Apa maksudmu?" tanya Valentine, memandang sekeliling dengan cemas. "Karena malam ini kau tak demam atau berhalusinasi, kau benar-benar sadar. Dan tengah malam akan segera tiba, jam yang dipilih para pembunuh." "Oh Tuhan," seru Valentine mengusap keringat yang mengalir di dahinya. Jam berdentang perlahan dan suram. Setiap dentang terasa seperti timah yang jatuh ke hati sang gadis malang. "Valentine," kata sang Count, "kumpulkan semua keberanianmu. Tenangkan detak jantungmu. Jangan keluarkan suara. Berpura-puralah tidur, maka kau akan melihat." Valentine menggenggam tangan sang Count. "Kurasa ku dengar suara," katanya. "Pergilah." "Sampai jumpa untuk sementara," jawab sang Count, berjalan jinjit menuju pintu perpustakaan sambil tersenyum dengan ekspresi yang begitu sedih namun penuh kasih, hingga hati sang gadis dipenuhi rasa syukur. Sebelum menutup pintu, ia menoleh sekali lagi lalu berkata, "Jangan bergerak, jangan bersuara. Biarkan mereka mengira kau tertidur. Atau mungkin kau akan dibunuh sebelum aku sempat menolongmu." Dan dengan peringatan yang mengerikan itu, sang Count menghilang. Pintu menutup perlahan tanpa suara.